Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Di pertemuan ke-8, untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang persuasi. Jadi, persuasi ini adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah proses negosiasi. Karena dari proses persuasi ini kita bisa mengharapkan output tertentu yang akan dilakukan oleh orang lain. Oke, untuk detailnya kita akan bahas di beberapa slide berikutnya ya. Nah, sekedar reminder, jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW untuk mahasiswa UNS, kemudian juga untuk pertanyaan nanti bisa ditulis langsung di komen di bawah atau mungkin nanti bisa juga melalui WhatsApp group. Dan yang terakhir juga mungkin ini adalah pesan yang sebelumnya belum sering saya sampaikan, tapi ini penting banget adalah self study ya. Jadi ini hanyalah sebagian bahan dari yang harus kalian pelajari dari modul negosiasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi ini bukan keseluruhan dari hal yang harus kalian pelajari. Masih banyak sources-sources lain yang kalian juga perlu cek dan perlu kalian gali juga gitu ya. Jadi textbook gitu yang paling utama. Jadi tetap refer ke textbooknya Lewiki dan kalian harus baca dari situ juga karena di situ akan lebih detail penjelasannya ya. Oke, itu remindernya. So jangan lupa untuk presensi juga ya. Oke, kita langsung ke materinya untuk hari ini. Kita akan membahas tentang persuasi gitu ya. Persuasi ini apa sih sebenarnya gitu ya. Seperti biasanya kita akan berangkat dari definisi yang berlaku umum ya persuasi. Jadi nggak ada definisi khusus di dalam dunia bisnis atau dalam negosiasi bisnis. Kita akan pakai sama seperti definisi-definisi yang berlaku di tempat lain juga. Persuasi di sini, kalau kita merefer pada kamus Oxford Learners Dictionary ya, di situ persuasi itu artinya adalah act of making somebody to do something gitu ya. Jadi adalah suatu aktivitas yang mencoba untuk membuat orang lain untuk melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu dengan cara seperti apa? Dengan cara kita memberikan reason-reason yang masuk akal bagi mereka atau mungkin yang bisa diterima oleh mereka gitu ya. Jadi nggak sekedar kita meyakinkan orang lain saja, tapi juga kita juga di situ adalah memberikan reasonnya ya. Jadi memberikan reasons kenapa mereka harus melakukan sesuatu itu gitu ya. Nah, reasons ini yang seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi memang persuasi ini kita bisa melihat bahwa ini adalah skill yang mungkin dari beberapa orang kita lihat mungkin teman-teman kita atau mungkin kolega-kolega kita atau mungkin saudara-saudara kita yang lain mungkin mereka punya skill untuk mempersuasi dengan sangat baik gitu ya. Jadi kita sering kalau misalnya ketemu sama orang tersebut kita bisa ngomong, duh aku nggak bisa kalau adepin Mas A ini deh misalnya ya. Mas A ini kalau ngomong kayaknya aku susah nolak gitu ya. Bisa jadi memang karena persuasinya, teknik persuasi yang dilakukan itu memang bagus banget gitu ya. Bagus banget. Jadi mudah untuk mengelola diskusi, kemudian untuk mengarahkan diskusi dan kemudian mengarahkan kepada goal yang bersangkutan gitu ya. Jadi itu biasanya sudah dimiliki oleh beberapa orang gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah sama dengan pertanyaan ketika kita belajar di pertemuan pertama atau kedua dulu ya. Pertanyaannya adalah apakah memang persuasi ini adalah skill yang bawaan lahir gitu ya. Apakah ini talent yang gifted gitu ya, yang hanya orang-orang tertentu aja yang punya dan orang-orang yang nggak punya itu nggak akan pernah bisa untuk punya skill persuasi yang baik. Jawabnya juga sama dengan yang dulu, enggak gitu ya. Jadi di sini semua orang sebenarnya bisa untuk mempelajari dari skill untuk persuasi ini dengan beberapa prinsip ya, dengan beberapa prinsip-prinsip yang memang harus kita pahami gitu ya. Jadi memang ini prinsip-prinsip yang didapatkan dari penelitian gitu ya. Dari di bukunya Lewicki juga disebutkan bahwa semua prinsip yang didapat ini adalah
bersumber dari penelitian gitu ya. Jadi bukan bukan sekedar list yang dibuat oleh orang tertentu dengan random gitu ya, enggak, tapi emang ini basicnya adalah penelitian. Jadi pretty much ini sudah terbukti gitu ya. Nah, di sini sebutin bahwa basic principle study itu bisa dipelajari ya, bisa diajarkan juga, dan bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, memang kendalanya sebenarnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kemampuan ini dari lahir itu karena saking otomatisnya, karena saking mereka udah memang itu sudah mengalir begitu saja, mereka akan sangat mungkin akan merasa susah ketika mereka harus menularkan itu kepada orang lain karena memang itu lebih lebih bersifat art ya, lebih bersifat seni yang mereka sudah milikin gitu ya. Yang mereka udah melakukan itu secara otomatis gitu kan, secara bahkan mungkin tanpa benar-benar uh, dengan kesadaran mereka gitu. Jadi mereka udah otomatis mikirnya seperti itu, cara ngomongnya seperti itu udah otomatis gitu. Makanya akan ada kecenderungan bahwa orang-orang yang seperti ini akan susah untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah itulah jadinya di sini memang orang-orang yang belum punya kemampuan akhirnya harus belajar sendiri, harus ngedapetin skill itu dari beberapa basic principles yang akan kita bahas ini nanti. Nah, untuk basic principles-nya ini sebenarnya apa aja sih? Tapi sebelum sampai basic principles-nya dulu, dalam pertemuan ini kita akan bahas dua hal ya. Jadi ada basic principles, ada juga yang namanya basic channels gitu ya. Apa keduanya perbedaannya di antara keduanya itu? Kalau untuk basic principles ini, as the name implies ya, jadi udah jelas dari namanya bahwa ini prinsip-prinsipnya. Jadi ini adalah pondasi-pondasinya ya yang harus kita kita pahamin dulu gitu. Kemudian kalau untuk channels-nya nanti, sebagaimana channel-channel yang lain ya, seperti kalau kita ngomong komunikasi, channel komunikasi itu lebih ke tools, lebih ke teknik gitu ya. Jadi lebih ke hal yang lebih praktikal untuk di channels nanti gitu. Jadi kalau di principles ini apa aja hal yang harus kita pahami sebelum kita bisa untuk mendapatkan skill persuasi yang baik, itu apa aja hal prinsip-prinsipnya yang harus kita pahami dan kita pelajari juga nanti kita praktekkan gitu kan ya. Itu basicnya. Nah kemudian nanti setelah ngerti, maka kita ngerti juga channel-channelnya apa, gimana caranya ketika menghadapi lawan bicara pada kondisi tertentu kita harus pakai channel yang mana misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Oke, kita lanjutin. Di sini kita membahas tentang prinsip-prinsip fundamental. Di sini jumlahnya ada 6. Jadi kita bahas satu persatu langsung ya. Jadi yang dari yang paling pertama adalah liking ya. Jadi principle of liking. Jadi pada dasarnya memang orang yang memiliki kesamaan itu akan um, merasa bahwa mereka satu grup gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang sama gitu ya. Jadi itu sudah biasa terjadi ya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita udah biasa ngelihat seperti itu. Bahkan di penelitian pun memang terbukti seperti itu ya. Jadi orang-orang dengan background yang sama, dengan mungkin um, political view yang sama, kemudian dengan kegemaran yang sama, mereka akan lebih mudah dekat, mereka akan lebih mudah bondingnya akan lebih dapat gitu ya. Jadi di salah satu penelitian bahkan disebutkan seperti di buku ya. Jadi mereka-mereka yang punya political view yang sama itu punya kecenderungan untuk bisa di dalam satu grup ya. Ini kalau kita berbicara dalam satu grup, mereka punya kecenderungan untuk lebih bisa duduk berdekatan atau mungkin bergerombol gitu ya dengan orang-orang yang dengan political view yang sama dibandingkan dengan orang dengan yang political view yang berbeda gitu ya. Ini wajar ya karena mungkin memang kalau di tempat penelitian yang di sini di Amerika atau mungkin di Indonesia juga mungkin sempat seperti ini ya. Jadi politik itu adalah salah satu bahasan atau perbincangan yang memang hangat dan banyak sekali orang membicarakan itu. Jadinya ketika itu dibicarakan orang akan lebih mudah bergabung dan merasa memiliki kesamaan gitu. Jadi liking itu adalah people like those who like them gitu ya. Jadi sebenarnya
kita menyukai orang lain yang juga menyukai kita gitu ya. Artinya juga kita juga di sini memiliki kesamaan gitu ya. Nah, aplikasinya sebenarnya seperti apa sih caranya untuk bisa ngedapetin rasa senangnya dari orang lain gitu ya. Jadi rasa senangnya dari orang lain itu yang kayak gimana? Jadi yang pertama adalah uncover real similarities and offer genuine praise ya. Yang pertama adalah real similarities ya. Tadi seperti saya sebutin bahwa kita sebisa mungkin mencari kesamaan yang real ya. Di sini disebutkan yang real gitu. Jadi jangan mengada-ada. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen mendapatkan report atau bonding yang baik di awal pembicaraan mungkin dengan rekan bisnis kita atau mungkin orang lain juga, maka kita cari dulu kesamaannya gitu ya, kesamaan hobinya apa misalnya gitu. Misalnya contohnya hobinya sama-sama um, bersepeda misalnya contohnya. Oh, Bapak ternyata bersepeda gitu. Bersepeda apa, Pak? Gitu. Biasanya kemana kalau bersepeda dan segala macam gitu ya. Jadi di sana nanti akan ada kedekatan yang bisa dibangun gitu ya. Daripada membicarakan hal yang sama sekali nggak connect gitu ya. Jadi misalnya orangnya mungkin nggak suka politik, tapi kita ngomongnya politik gitu. Jadi dan kebetulan juga nggak nyambung gitu ya. Jadinya malah nggak terbangun kedekatan itu. Apalagi kalau misalnya dari hal yang kita bahas itu nanti justru muncul perbedaan gitu ya. Bapaknya politiknya kecenderung ke A, dan kita cenderung ke B gitu ya. Dan kita jadinya nggak nyambung atau mungkin jadinya malah berlawanan. Nah itu makanya kita harus nyari kesamaan, similarities yang real ya, yang emang bener-bener ada bahwa kita emang ngerasain seperti itu. Kalau tadi ngomongin hobinya Bapak bersepeda, oh kebetulan saya juga bersepeda, maka memang harusnya kita juga juga punya hobi bersepeda gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengada-ada. Kemudian di sini juga disebutkan ada genuine praise ya. Genuine praise ini dalam hal kalau misalnya praise ini kalau berdasarkan penelitian itu atau pujian ya, lebih tepatnya praise itu pujian yang genuine juga ya. Artinya yang real juga, yang sungguh-sungguh yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak cuman sekedar lip service gitu ya ngomong orang wah kerjaannya keren banget Pak seperti ini saya pengen banget bisa kerja seperti Bapak gitu ya misalnya contohnya seperti itu harus yang benar-benar genuine ya artinya benar-benar dari dalam hati emang kita pengen ngucapin itu gitu ya jangan sampai kita cuman sekedar bohong-bohongan kita sekedar ngomong seperti itu biar orang lain seneng gitu jangan sampai yang seperti itu. Karena kalau kita ngomong tentang di sini ada disebutin makanya real sama genuine, kenapa itu disebutin? Karena memang harapannya nanti adalah hubungannya long term ya. Long term itu ya kitanya honest, dari pihak lawan juga honest gitu ya. Jadi kita sama-sama jujur gitu, ngerti kita siapa sebenarnya dan mereka siapa sebenarnya gitu kan. Mereka seperti apa dan kita seperti apa juga, sama-sama ngerti. Jadi um, ini ya, jadi dua arah ya. Jadi sama-sama memberikan dan menerima informasi yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh kita sebutnya reciprocity ya. Reciprocity ini adalah people repay in kind. Reciprocity ini ya, kalau bahasa Indonesia-nya reciprocal itu ya, sebab akibat gitu ya. Jadi kalau kita ngasih bagus, orang kemungkinan akan ngasih bagus gitu ya. Ini yang dimaksud dengan reciprocity ya. Nah ini, jadinya application-nya juga give what you want to receive ya. Jadinya kalau di praktek di dunia bisnis biasanya aplikasi yang seperti ini adalah cara untuk kita bisa punya posisi yang lebih baik dalam dalam negosiasi dan persuasi kita jadi lebih strong, kita jadi punya posisi persuasi yang lebih baik. Nah, ini kita bisa memberikan berupa gift ya. Jadi gift-gift bisa kita berikan. Ini udah umum banget kalau misalnya di dunia bisnis ya. Jadi saling ngasih hadiah di momen-momen tertentu, misalnya di hari-hari besar keagamaan, misalnya atau di hari-hari lain tertentu, misalnya mereka saling ngasih hadiah gitu ya. Ngasih hadiah ini ada memang mostly memang untuk menjaga hubungan baiknya ya. Jadi menjaga hubungan baik dengan mereka mendapatkan sesuatu dari pihak tertentu, itu akan ada kesan dari mereka bahwa mereka memperhatikan secara ini ya, secara personal terhadap terhadap kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngedapetin sesuatu dari rekanan kita, dari rekan kerja kita, maka
kita akan menganggap bahwa oh dia perhatian sama saya, atau mungkin justru pas kita misalnya ulang tahun atau misalnya keluarga kita pas punya acara apa, mereka juga ngasih hadiah dan misalnya juga mereka ada yang datang dan segala macam, itu akan lebih memberikan kedekatan ya, akan ada hubungannya dengan nomor satu tadi. Cuman di sini yang lebih digarisbawahi adalah something yang mereka kasih gitu ya. Makanya kalau berdasarkan penelitian juga di sini sebutin bahwa kalau misalnya eh, orang-orang itu atau bisnis-bisnis pada umumnya itu ketika mereka menerima gift dari supplier itu, maka ketika misalnya supplier itu menawarkan sesuatu di masa depan, itu akan ada kemungkinan bahwa supplier tersebut akan lebih dipertimbangkan daripada ketika mereka misalnya nggak ngasih apa-apa gitu. Jadi ini udah berlaku umum ya. Jadi berlaku umum, saya kira kalau misalnya dari kalian udah pernah ada yang di bagian procurement atau pengadaan dan segala macam, kalian udah pasti ngerti atau mungkin pernah mengalami hal seperti ini. Cuman di sini ada batasan etis ya. Jadi ada batasan etis terutama kalau misalnya ini hubungannya dengan pemerintah. Makanya kalau kita sebagai supplier, kita harus hati-hati kalau misalnya dealing sama organisasi pemerintah. Jadi kita harus hati-hati karena pemberian gift ini bisa diartikan sebagai gratifikasi ya. Jadi itu harus dihindari. Kemudian yang nomor 3 adalah social proof ya. Ya, social proof itu adalah people follow uh, the lead of similar others gitu ya. Jadi kita emang cenderung untuk bisa milih sesuatu atau melakukan sesuatu ketika orang lain atau banyak orang lain yang kita kenal terutama itu ngelakuin hal tersebut gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah misalnya kalau um, yang dicontohkan di buku juga. Jadi kalau misalnya ada orang meminta sumbangan gitu ya, meminta sumbangan misalnya dari mungkin dari event tertentu gitu ya. Kemudian di situ juga nunjukin bahwa teman-teman kita itu sudah memberikan sumbangan gitu. Ada listnya di situ. Oh, di situ ternyata si A ini udah kita kenal ya. Si A ini nyumbang, apalagi ada angkanya ya, misalnya 1 juta, misalnya si B ini nyumbang 700.000 gitu. Jadi kita kan antara pengen nyumbang memang, antara pengen nyumbang karena teman-teman kita nyumbang, wah keren banget nih aku harus ikutan. Antara seperti itu atau yang kedua mungkin oke ya. Jadi wah masa sih mereka nyumbang aku nggak nyumbang gitu ya. Sebenarnya ya aku nggak begitu suka sama sama programnya gitu. Tapi teman-temanku nyumbang, masa aku nggak nyumbang sendiri gitu kan. Jadinya nanti malah malah dikira pelit atau segala macam ya. Jadi kita akhirnya ngikut juga gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Makanya di sini ada social proof juga. Makanya ketika kita berpersuasi seperti itu ya kita dalam dalam negosiasi uh, ini juga sering dipakai ya ketika persuasi itu bahwa kita use peer power whenever it's available ya. Jadi peer power tadi itu. Jadi teman-temannya klien kita atau teman-temannya lawan bicara kita itu kita tarik-tarik gitu ya. Maksudnya kita kita angkat ke dalam pembicaraan gitu kan. Pak, seperti yang saya udah pernah contohkan, Pak, eh temennya bapak itu di perusahaan ini itu udah ngambil juga dari tempat kita pak gitu. Jadi sekarang udah bagus banget usahanya, udah maju banget dan segala macam ya. Kita bisa ngomong macam-macam ya, tergantung dari kondisi di lapangannya memang realnya seperti apa. Harus genuine ya, harus real ya. Kalau kita pengen em, ini bakal long term hubungan dengan eh, rekan kita itu bakal long term gitu. Jadi semuanya memang harus real, harus genuine. Itu yang nomor 3. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 4. Yang nomor 4 itu konsistensi ya. Konsistensi itu adalah di sini pengertiannya people align with their clear commitments ya. Jadi memang ada kecenderungan berdasarkan penelitian juga bahwa orang itu akan lebih bisa stay dengan komitmennya mereka atau keep their commitments kalau komitmen itu adalah komitmen yang diucapkan terutama. Yang pertama diucapkan. Yang kedua adalah ini ya, komitmen yang diucapkan di depan orang lain atau publik gitu ya. Jadi di depan publik semakin banyak orang yang ngerti, itu semakin mereka punya rasa mereka harus keep their commitments gitu ya. Dan yang terakhir juga, yang paling penting sebenarnya juga adalah voluntarily ya. Jadi mereka dengan senang hati, mereka dengan rasa sadar dan tanpa paksaan mereka melakukan itu gitu ya. Karena tentunya kalau misalnya dengan paksaan mereka
nggak akan berlaku yang tadi ya, aktif dan public tadi nggak akan berlaku. Mereka ada paksaan, ketika mereka nggak ketemu sama orang-orang yang memaksa tadi itu lagi, ya selesai gitu ya. Nggak akan ada komitmen itu eh, buat yang mengucapkan tadi gitu ya. Nah makanya biasanya memang kalau kalau di em, negosiasi perdagangan ya, mungkin kalian juga belajar dari salesmanship gitu ya. Emang biasanya kita ngejar untuk sesuatu, kalau misalnya kita jualan tentang sesuatu, misalnya jasa yang hubungannya dengan kontrak gitu ya, atau jualan mobil, atau jualan barang yang hubungannya ada, misalnya ada kontraknya juga, ada SPK atau surat pesanan dan segala macam. Biasanya orang-orang yang menawarkan barang atau jasa seperti itu akan ngejar banget untuk SPK-nya dulu lah Pak. Ayo Pak, kita SPK dulu Pak. Bapak DP 3 juta, kita langsung SPK segala macam lah ya. Mungkin teknisnya ada dari kalian yang mungkin yang lebih ngerti seperti apa kalau misalnya di penjualan mobil gitu ya. Kemudian kalau misalnya di kerjasama B2B misalnya, ya udah kejar kontraknya dulu gitu kan. Kontraknya deal ya udah, itu berarti kita anggap deal. Kita lebih gampang nge-push rekan kita ketika kita misalnya udah ada kontrak dengan dia gitu ya, dibandingkan enggak gitu. Jadi itu yang dimaksud di sini. Kemudian yang berikutnya adalah authority ya. Ini adalah people defer to experts gitu. Jadi kecenderungan orang itu akan lebih yakin ketika yang ngomong itu adalah expert ya. Jadi ketika yang ngomong itu adalah orang yang memang memiliki pengetahuan atau mungkin pengalaman yang cukup di bidang yang lagi didiskusikan atau dibicarakan gitu ya. Jadi makanya di sini aplikasinya adalah kita memang harus bisa mengekspos expertise kita itu seperti apa ya. Jadi eh kita harus bisa mengekspos siapa sih kita sebenarnya gitu ya. Kalau memang dari rekan kita belum tahu gitu ya. Nah, ini juga agak tricky sebenarnya. Di sini disebutin don't assume it's self evident gitu ya. Jangan cuman kita asal ngomong kita mungkin kita prestasinya ini dan bla 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 segala macam gitu ya. Kita harus menyampaikan dengan cara yang elegan ya, yang subtle ya. Jadi kalau misalnya kita di awal pembicaraan dan segala macam ketika tadi ya digabung misalnya sama tadi kita membentuk kedekatan, nanyain hobi dan segala macam, kita di sini juga bisa langsung menyelipkan beberapa informasi tentang diri kita ya. Baik itu mungkin kita nyari kesamaannya tadi, mungkin oh kok kita ngelihat di ruang kerjanya rekan kita ini orangnya pernah sekolah di luar negeri, misalnya di Amerika gitu ya. Kebetulan kita juga pernah sekolah di Amerika misalnya gitu. Kita bakal nemu kesamaan di situ dan dalam waktu yang sama kita juga menunjukkan expertise kita gitu ya. Kalau memang itu yang dianggap hal yang penting bagi rekan kita ya, karena nggak semua rekan bakal bakal memberikan value yang sama atas expertise yang mau kita expose gitu ya. Contohnya adalah kalau misalnya orang mungkin yang nggak berorientasi pendidikan, mungkin yang lebih berorientasi ke experience dan segala macam. Ketika kita ngomong pendidikan, oh kita sekolah, kita lulusan UNS gitu kan. Mereka mungkin nggak akan nge-view itu sebagai hal yang penting gitu ya. Berbeda kalau misalnya mereka orang yang emang berpendidikan banget, orientasinya dalam pendidikan, atau mungkin orang sama-sama UNS-nya gitu ya. Kita akan cenderung bisa lebih dekat dan dalam waktu yang sama kita bisa ngangkat expertise kita gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan bareng-bareng ya. Jadi expose your expertise ini memang banyak caranya sebenarnya. Dari tadi kalau misalnya yang saya contohin kan yang pendidikan ya. Kalau misalnya yang non pendidikan, mungkin hal yang lain juga bisa. Kita coba untuk membicarakan hal yang sifatnya advance ya, yang sifatnya emang teknis banget di bidang kita banget gitu. Yang hal yang eh, memberikan kesan bahwa kita memang langsung apa ya, kesan yang langsung bahwa kita ahli di bidang tersebut gitu. Jadi kita bisa bisa membicarakan hal-hal yang mungkin sifatnya teknis banget gitu ya. Kalau misalnya di dunia apa ya, hospitality mungkin misalnya contohnya yang pernah saya ada di sana, ya udah kita langsung ngomong di dunia hospitality seperti apa ya. Kita ngomong istilah-istilahnya dan segala macam gitu ya. Banyak sekali istilah-istilah yang khusus spesifik ada di dunia hospitality gitu ya. Jadi kita langsung aja ngomong tentang hospitality di sana, baik secara makro ataupun mikro dan segala macam. Jadi kelihatan
level kita ada di mana gitu ya. Kita sepaham apa terhadap bisnis ini gitu, terhadap diskusi yang lagi kita jalani. Jadi itu yang dimaksud di sini adalah expose your expertise ya. Kemudian yang keenam ada scarcity. Di sini people want more of what they can have less of. Jadi di sini aplikasinya adalah highlight unique benefits and exclusive information ya. Jadi kalau misalnya di sini udah sering banget sih dan ini terbiasa banget dilakukan gitu kan. Apalagi sampai di ini ya di teknik promosi ya, teknik iklan dan segala macam bahwa ini adalah unit terbatas misalnya atau mungkin barang udah mau habis dan segala macam gitu ya. Dengan memberikan informasi-informasi yang seperti itu, memang akan ada pengaruhnya bahwa bagi customer atau bagi lawan bicara kita akan lebih memperhatikan ya, akan lebih memperhatikan dan akan lebih mempertimbangkan. Jadi kalau misalnya ini udah mau habis, kalau nggak aku manfaatin berarti aku bisa rugi nih gitu ya. Ini juga ada hubungannya dengan yang dulu pernah kita bahas bahwa kecenderungan orang itu akan lebih menghindari resiko ya atau menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan gitu ya. Jadi mungkin di sini juga bisa kita informasikan dengan hal-hal yang hubungannya dengan tersebut ya. Jadi potential losses, jadi loss yang mereka mungkin akan tanggung itu kita juga bisa informasikan gitu ya. Jadi orang lain itu menganggap hal tersebut sebagai oh iya ya, kalau misalnya aku nggak ngambil barang dari Pak Maeda misalnya, aku bakal dapat loss seperti ini misalnya dari performance bisnisku yang memang kurang gitu ya dan atau sebagainya. Jadi seperti itu yang dianggap scarcity di sini. Oke, jadi itu semuanya adalah prinsip-prinsip fundamental dari persuasi ya. Jadi persuasi. Jadi emang kita harus pahamin ini karena ini basic banget ya, basic banget dan kita harus bisa menggunakan semuanya ini, harus bisa memahami dan mempraktikkan semuanya ini dengan baik ya. Yang nggak harus semuanya langsung, tapi satu persatu juga bisa. Cuman di sini ada penekanan ya. Di sini yang pertama adalah um, untuk bisa memberikan impact yang lebih lebih besar, maka ini ya, they should be applied in combination. Jadi kita pakai dua atau tiga atau mungkin gabungan dari banyak ya, bisa lebih dari itu mungkin gabungan dari banyak hal itu kita jadikan satu gitu ya. Jadi dari prinsip-prinsip semuanya itu kita jadiin satu gitu. Itu akan lebih strong gitu ya. Kayak tadi yang saya sebutin, kalau misalnya kita lagi bangun kedekatan sama orang yang baru, mungkin orang belum kita kenal, rekan yang belum kita kenal, ya udah kita bisa ngobrol tadi itu. Kita ngobrolnya yang tertarget ya. Jadi jangan ngobrol sekedar ngobrol gitu, maksudnya ngalor ngidul gitu terus diem gitu. Jangan sampai yang kayak gitu. Di awal pertama kita manfaatkan baik-baik untuk tadi menggali informasi dari yang bersangkutan ya. Jadi informasi apa aja seperti ekspektasi dan segala macam itu kita gali juga di waktu yang sama kita bangun kedekatannya dengan mencari kesamaannya tadi itu similarities. Jadi kita cari kesamaannya kira-kira apa ya? Kira-kira dari mana kesamaannya gitu. Bisa sifatnya bisa personal, bisa profesional ya. Jadi kalau yang personal itu nanti akan memang bisa memberikan kedekatan yang juga kedekatannya berupa personal ya. Jadi mungkin kalau misalnya tadi kayak ngomongin hobi, ya kedekatannya antara saya dengan si bapak ini langsung gitu ya. Si bapak ini langsung. Jadi komunikasinya nanti mungkin akan lebih cair ya. Kalau misalnya profesional, kedekatan itu juga masih bisa dibentuk, cuman mungkin lebih formal sifatnya. Dan dua-duanya bisa dilakukan gitu ya. Nah, itu juga masih bisa dilakukan dengan digabung dengan yang tadi ya, dengan kita juga expertise kita tunjukin gitu ya. Jadi kemampuan kita seperti apa misalnya, atau kita pernah melakukan project-project dengan skala apa segala macam, itu juga bisa kita ceritain gitu kan ya. Jadi project-project yang segala macam ini tadi juga kita bisa konekin juga dengan project-project temennya rekanan kita ini yang udah kita kerjain juga, itu seperti apa aja, gitu juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebelum kita bisa memulai dalam persuasinya. Nah ini makanya ini hal-hal yang
basic ya, principles-nya ya. Jadi kemungkinan besar di sini memang untuk persuasinya emang belum jalan gitu ya. Tapi kita sudah bisa punya bargaining position untuk persuasi yang lebih strong ya ke depannya. Nah, teknik-tekniknya nanti yang akan dibahas setelah slide ini. Kemudian di sini ada emphasis ya, penekanan yang kedua adalah the rules of ethics apply to the science of social influence gitu ya. Jadi ketika kita ngomong tentang pengaruh mempengaruhi di sini, persuasi ini ya, itu tetap ada rule of ethics ya. Jadi tetap ada etika bisnis yang tetap harus kita pahami dan kita tegakkan gitu ya. Jadi jangan sampai ini tabrak-tabrak gitu. Jangan sampai kita pokoknya asal kita bisa mempersuasi orang gitu ya, bisa nipu-nipu gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Makanya tadi disebutin di sini tadi seperti genuine, real gitu ya bahasanya ya. Jadi emang yang benar-benar kita punya, emang yang benar-benar ada gitu ya. Itu yang kita state gitu. Jadi kita nggak mengada-ada di sini. Tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya? Karena memang tujuannya adalah kita jangka panjang ya. Jadi hubungan kita itu nggak langsung kandas setelah 1 kali transaksi, 2 kali transaksi gitu mungkin ya. Jadi orang udah ngerti boroknya kita, udah ngerti kalau kita bohong, orang nggak balik lagi ke kita bisa jadi gitu ya. Kalau tadi misalnya ngomong tentang hobi gitu ya, ngomong tentang hobi ternyata hobinya saya ternyata nggak hobi sepeda gitu ya. Ternyata saya cuman bluffing aja gitu. Ke depan nanti bakal mungkin akan ketemu gitu ya. Mungkin akan ketemu kalau misalnya saya orangnya nggak hobi sepeda dan ya mereka bisa kecewa dan segala macam gitu ya. Jadi yang diharapkan di sini adalah kita bisa membangun hubungan yang baik ya. Jadi hubungannya ke depan juga bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Yang ini terakhir ini adalah 6 channels of persuasion ya. Jadi di sini memang ini lebih ke teknik atau lebih ke alat sebenarnya gimana caranya kita benar-benar bisa mempraktekkan persuasi ini ketika diskusi itu terjadi, ketika negosiasi sedang berjalan gitu ya. Yang pertama adalah interest based persuasion ya. Jadi ini connect sama sebenarnya interest based negotiation ya. Jadi kita di sini emang lebih nyari interestnya apa gitu ya. Jadi lebih kepada kita pengen memberikan penawaran atau pengen ngasih sesuatu yang itu memang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dari yang sedang dihadapi oleh klien kita misalnya. Jadi kita memang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita bisa ngasih mereka kebutuhannya mereka dan kita mendapatkan feedbacknya gitu ya. Jadi feedbacknya apa ya, barang kejual gitu ya. Misalnya mereka sedang ada masalah tertentu dan kita punya barang yang bakal bisa jadi solusinya gitu ya. Ya udah kita jual ke mereka atau mungkin jasa yang bisa kita kasih mereka. Ya udah kalau misalnya masalah mereka selesai, kita dibayar, that's it gitu ya. Jadi interest based persuasion, sama-sama interestnya mereka dapat barangnya atau jasanya, kita dapat uangnya gitu ya. Itu yang pertama. Ini udah umum banget ya. Ini sebenarnya cuman ngulang aja. Kemudian yang kedua ada namanya authority ya. Authority ini lebih ke persuasi yang menunjukkan bahwa di salah satu pihak itu memang punya posisi yang bersifat formal biasanya. Posisi yang bersifat formal itu yang lebih tinggi daripada pihak yang lain gitu. Sehingga pihak yang punya otoritas ini bisa menentukan atau punya bargaining position yang sangat tinggi untuk bisa membuat orang lain atau pihak lain tadi melakukan sesuatu gitu ya. Jadi ini kalau misalnya yang sering itu adalah di persuasi yang sifatnya di internal dari sebuah organisasi ya, karena memang di organisasi biasanya kan ada hierarkinya kan ya. Jadi ada pegawai yang junior banget, ada senior, kemudian ada direksi dan segala macam gitu ya. Jadi orang yang punya role yang lebih tinggi di sebuah organisasi, mereka biasanya punya otoritas yang lebih tinggi juga. Jadi kayak gitu. Ini normally di internal sebuah organisasi ya. Atau misalnya kalau misalnya tadi ada yang ada hubungannya, kalau misalnya rekanannya adalah rekanan yang tadi ya, yang pemerintah gitu ya. Mereka juga bisa menentukan standar-standar tertentu biasanya yang memang mereka udah punya
standarnya gitu ya. Jadi misalnya seperti harga gitu, mereka udah punya standarnya tersendiri biasanya, mereka bisa menentukan itu gitu ya. Jadi lebih bisa memaksa supplier, orang-orang yang menawarkan barang atau jasa itu mengikuti harga dari yang udah mereka tentuin kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya politics ya. Politics ini sama sebenarnya lebih merefer kepada pengertian bahwa politics ini adalah proses dari seseorang yang biasanya tergabung ya memang di dalam suatu kelompok tertentu itu yang mereka itu berusaha mempengaruhi pihak yang lebih besar ya, pihak yang lebih luas atau organisasi yang lebih luas untuk bisa menjalankan agenda mereka, untuk bisa menuju visinya mereka gitu ya. Jadi mungkin politik kalau kita sebut di sini memang banyak mungkin yang akan apa ya memberikan konotasi yang agak negatif ya gitu ya. Jadi kan memang sering kita bicarakannya kebanyakan politik kalau di situ itu gitu ya. Ya memang seperti itu gitu ya. Jadi memang politik ini bisa sebenarnya bisa positif, bisa negatif gitu ya. Kalau memang tadi politik itu untuk tujuan yang positif, maka sebenarnya juga positif-positif aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menggabungkan apa ya orang-orang tertentu untuk bisa create ide tertentu atau mungkin untuk promote ide tertentu gitu ya, ide-ide tertentu yang kita emang mau promote dan untuk meyakinkan orang yang lebih banyak kita bikin kelompok tertentu, super team atau segala macam itu juga bisa disebut dengan politik juga dan ini mostly juga terjadi di internal gitu ya. Kalau di eksternal ada nggak yang seperti ini? Ada ya kalau misalnya tadi kayak misalnya hubungannya dengan penawaran barang dan jasa itu politik juga terjadi juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi hubungannya dengan pemerintah gitu ya. Kalau misalnya lelang dan segala macam, lelang yang mungkin kalau kalian pernah dengar lelang yang sudah diatur pemenangnya atau mungkin yang ikut lelang itu juga semuanya adalah teman-teman sendiri juga gitu ya. Jadi misalnya yang ikut lelang ada 10 orang semuanya itu kenal gitu ya. Yang akhirnya ketika lelang itu dapat nanti di subkontrakkan, jadi sebenarnya juga bukan kita-kita juga yang ngerjain gitu, tapi kita suruh perusahaan lain untuk ngerjain itu. Kita cuma ambil marginnya aja. Jadi itu juga sama, itu kita sebut dengan politics ya. Jadi kita harus paham tentang politics yang terjadi di bidang usaha yang lagi kita gelutin gitu ya. Dan ini wajib ya. Jadi biar kita paham landscape dari bidang usaha yang kita benar-benar adepin gitu ya. Jadi kita nggak gampang dibohongin, nggak gampang dipolitikin sama pihak-pihak lain gitu ya. Cuman memang tadi terkendala sama etika bisnisnya ya. Jadi banyak praktek-praktek yang hubungannya dengan politik ini memang ketika di transaksi di luar sana itu seperti yang tadi saya sebutin kayak misalnya lelang yang udah ada kesepakatan dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya tergolong adalah praktek yang nggak etis ya. Jadi yang uh, praktek yang buruk di dunia bisnis gitu ya, dan itu harus dihindari gitu ya. Cuman kita tetap harus tahu apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita adalah penyedia barang dan jasa untuk pemerintah, kita juga harus tahu bahwa itu terjadi gitu ya. Jangan sampai kita asal-asalan gitu, asal-asalan cuma ikut lelang, oh kok kalah terus ya, kenapa ya gitu ya. Ya kita harus ngerti di situ persaingannya seperti apa juga. Jadi kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya rationality ya. Rationality itu kalau kita ngasih penawaran itu yang dengan memberikan judgement yang rasional gitu ya. Jadi sebenarnya penawaran ini akan lebih bisa dikomunikasikan ke orang lain itu karena memang penawaran kita rasional gitu ya. Jadi di sini memang ada hal-hal yang bisa kita justifikasi kenapa si klien kita tadi atau pembeli kita itu butuh barang kita gitu ya. Kita harus bisa ngasih rationality-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini ada hubungannya kemungkinan sama interest based persuasion ya. Jadi karena memang ini rationality ini memang cenderung positif ya, cenderung positif karena memang kita lebih lebih mekomunikasikan hal yang emang benar-benar real gitu ya, benar-benar real dan bisa dan rasional seperti namanya rasional gitu ya, bisa bisa di apa ya bisa
logikanya bisa didapat gitu ya. Jadi masuk akal gitu, rasional. Kemudian yang berikutnya nomor 5 itu ada inspiration and emotion ya, the vision. Jadi ini lebih ke kita shared vision ya. Jadi shared vision itu lebih kita melihat gimana value atau keyakinan di masa depan gitu ya. Pengen kayak gimana sih mimpinya di masa depan tuh kayak gimana gitu ya. Jadi itu yang kita pakai sebagai basic dari penawaran kita gitu ya. Jadi ini juga sering terjadi kalau misalnya kita ngomongin tentang asuransi gitu ya. Asuransi, penawaran asuransi sering banget kan tentang visi di masa depan gitu ya. Gimana kalau misalnya someday Bapak punya anak yang anaknya udah waktunya kuliah semuanya atau waktunya sekolah semuanya dan segala macam atau pengen sekolah di luar negeri yang bayarnya mahal, apakah sekarang tabungannya udah disiapin segala macam. Itu makanya mereka akhirnya nawarin produk asuransi yang unit link gitu ya, yang ada tabungannya, yang ada investasinya. Jadi someday itu bisa dipakai untuk tadi dana pendidikan dan lain sebagainya. Jadi masih banyak contoh yang lain ya, yang shared vision tadi yang jualan mimpi pada umumnya sih biasanya gitu ya. Itu yang positif gitu ya. Atau kalau yang cenderung nggak begitu positif yang kayak misalnya memang bener-bener jualan mimpi ya. Jualan mimpi, Anda pengen bebas finansial dan segala macam ya. Itu kayak sering banget dipakai di lapangan ya. Dan yang terakhir itu ada relationship ya. Relationship ini um, tadi ada kemiripan dengan liking tadi ya, yang ada di prinsipal tadi. Jadi emang kita uh, memanfaatkan relationship itu untuk um, strategi penjualan kita gitu ya, untuk penawaran kita gitu ya. Jadi emang orang yang dengan kedekatan tertentu, dengan hubungan tertentu, ya udah kita ngerasa lebih mudah berkomunikasi dengan mereka, maka kita memberikan penawarannya kepada mereka gitu ya. Jadi ini juga biasanya yang sering dilakukan oleh eh, agent-agent yang mungkin masih baru gitu ya, seperti tadi kayak misalnya agent di asuransi dan segala macam. Ya mereka mulai dari mana ya? Mulai dari orang-orang yang dikenal dulu gitu ya. Kalau memang mereka masih belum punya kontak atau belum punya leads segala macam, ya udah mereka mulai dari teman-teman dulu gitu kan, teman-teman ditawarin. Bahkan um, kalau misalnya seperti iklan-iklan, mereka ngiklanin bisnisnya mereka atau ngiklanin um, dagangannya mereka juga gitu melalui Facebook, melalui Instagram dan segala macam, melalui status di apa namanya WhatsApp dan segala macam. Ya itu memang untuk jualan ke orang-orang yang udah kita kenal gitu ya, circle yang paling dekat dengan kita gitu ya, terutama teman-teman sama keluarga gitu. Jadi itu yang paling lebih mudah dijangkau. Dan relationship-nya juga positif gitu ya. Orang yang cenderung punya relationship yang positif juga cenderung lebih bisa dengerin ya, lebih bisa dengerin ke orang yang lagi ngomongin gitu kan. Jadi kalau misalnya temen itu lagi hubungannya bagus ya memang cenderung dia akan dengerin gitu ya. Berbeda kalau misalnya temen tuh nggak temenan atau lagi nggak bagus hubungannya maka juga relationship-nya juga negatif. Pengaruhnya ke persuasi juga bakal negatif. Jadi kira-kira itu ya semuanya dari yang kita bahas tentang persuasi di sini. Jadi ini theoretical banget. Jadi memang harus praktek banget di sini persuasi itu seperti apa gitu ya. Jadi harus dipraktekin channel ini satu persatu gitu ya. Satu persatu yang mana yang tepat dengan konteks yang lagi kita hadepin gitu ya. Kalau kita tadi saya sebutin kalau misalnya lagi di internal discussion di sebuah organisasi, bisa jadi authority ini yang menonjol gitu ya. Atau mungkin ada politik di dalamnya bisa jadi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi di luar, lagi keluar, misalnya mana yang lebih cocok gitu ya. Misalnya ada interest base yang mungkin juga ada hubungannya dengan rationality, ataukah mungkin misalnya yang nomor 5 atau mungkin nomor 6. Jadi kita nyesuaiin dengan kondisi di mana kita sedang melakukan negosiasinya ya. Jadi emang kontekstual banget dan praktikal banget gitu ya. Jadi emang harus dipraktekin. Ini nggak akan bisa dikuasai dengan hanya kita belajar baca atau dengerin ini doang gitu ya. Jadi emang harus dipraktekin banget gitu ya. Dan nggak semua orang bakal bisa punya keahlian yang sama baiknya di semua channel gitu ya. Dan itu hal yang wajar gitu. Nanti
kita akan punya beberapa channel yang mungkin bisa itu memang kita terbiasa ngelakuin itu yang jadi skill kalian kita. Oke, kira-kira itu aja ya dari saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyain aja di grup WhatsApp atau di komen ya. Um, Feel free. Jadi itu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada salah, ada yang kurang pas misalnya. Thank you atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.